Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini saya akan melanjutkan fikih al-muwatta bagian yang ketiga, masih bab tentang sholat malam. Baik, saya bacakan dulu naskah hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsani an Malikin an Hisham ibn Urwata an abihi an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum fi sholatihi falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naumu fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Demikian naskah hadis yang ketiga. Terlebih dahulu saya akan bacakan ulang yang disertai dengan kedudukan kalimat secara sederhana dan dilanjutkan dengan terjemahnya. Wa haddatsani, wawunya ini ataf, haddatsa fi'il madi disambung dengan nun wikoyah dan iya-nya adalah dhamir muttasil sebagai maf'ul bih. Wa haddatsa, dan dia bercerita. Siapa dia yang dimaksud? Seperti yang telah disebutkan pada hadis yang pertama adalah Yahya. Jadi wa haddatsani, dan dia bercerita kepadaku, an Malikin, dari Malik, an Hisham ibni Urwata, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dan dari bapaknya, an Aisyata, dari Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza na'asa ahadukum. Nah, ini idza, ini adalah dzaraf bimakna syarat. Jadi pasti ketemu fi'il. Nah, kebetulan depannya adalah na'asa. Na'asa adalah fi'il madhi. Fa'ilnya adalah ahadu wa huwa mudhof. Kum dhamir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi kalau diartikan idza na'asa ahadukum fi sholatihi. Idza na'asa, apabila telah mengantuk, ahadukum, salah seorang di antara kalian, fi sholatihi, di dalam sholatnya, fal yarqud. Nah, ini di sini ada lafad lam, fal. Nah, ini adalah lamnya adalah lam amar. Jadi kalau lam amar didahului dengan fa, maka lam dibaca sukun, maka menjadi fal. Dan ingat, lam amar itu menjazmkan fi'il mudhari, maka dibaca fal yarqud, maka hendaklah dia tidur, hatta tadhhaba anhun naumu, hatta tadhhaba. Nah, ini hatta ini adalah huruf lil ghayah. Jadi bila bertemu dengan fi'il mudhari,
maka dibaca nasab karena hatta itu menyimpan an masdariyah. Jadi tadhhaba fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Maka cara mengartikannya hatta yadhhaba anhun naumu, hatta sehingga yadhhaba akan lenyap anhu darinya an naumu rasa kantuk. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun. Fa inna maka sesungguhnya ahadakum salah seorang di antara kalian idza shalla apabila ia salat wa huwa na'isun. Nah, di sini ada lafaz wa huwa na'isun. Ini wawunya adalah haliyah yang menjelaskan keadaan fa'il dari lafaz sholat. Nah, sholat ini fi'il madhi, fa'ilnya adalah huwa. Jadi wa huwa na'isun. Nah, itu nanti kalau diartikan idza sholat apabila dia sholat wa huwa na'isun sedangkan dia na'isun orang yang mengantuk. Nah, jadi idza shalla wa huwa na'isun apabila dia sholat dalam keadaan mengantuk, la yadri dia tidak sadar, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Nah, di sini ada lafaz la'ala. Nah, la'ala itu mempunyai faidah 4. Yang pertama adalah littaroji, yaitu untuk meminta atau mengharapkan sesuatu yang diingini. Itu namanya littaroji. Ada juga la'ala berfungsi sebagai littawakku. Littawakku. Nah, apa itu? Mengkhawatirkan sesuatu atau mengkhawatirkan akan terjadinya sesuatu perkara yang tidak disenangi. Jadi kalau la'ala itu berfaedah sebagai littawakku, yaitu mengkhawatirkan akan terjadinya suatu perkara yang tidak disukai atau tidak disenangi. Kemudian ada lagi la'ala itu berfungsi sebagai lil istifham. Dan yang keempat berfungsi sebagai lit ta'lil. Nah, dalam hadis ini la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. La'ala di sini adalah berfaedah sebagai lit tawakku. Jadi mengkhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kalau seseorang sholat kemudian mengantuk, maka bisa terjadi doa yang artinya tidak sesuai dengan yang dimaksud. Nah, maka di sini di dalam keterangannya la'allahu yadhhabu yastaghfiru biraf'ihima ay yaqsidu an yastaghfiru li nafsihi. Nah, jadi maksud daripada la'allahu yadhhabu yastaghfiru di situ ada dua fi'il ya yang sekaligus beruntun. Maka yang dimaksud adalah yaqsidu an yastaghfiru li nafsihi. Dia bermaksud untuk meminta ampun kepada Allah karena mengantuk di dalam sholatnya, maka bisa saja terjadi salah makna. Ya. Contoh dalam keterangan di sini ada lafaz Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Maka
ketika mengantuk bisa saja terjadi ghin menjadi tidak bertitik. Jadi membacanya menjadi Allahumma firli. Nah, itu. Jadi di sini dalam keterangannya bi'ainin muhmalatin, dengan ain, huruf ain yang tanpa titik. Nah, itu. Jadi kesimpulannya la'allahu yadhabu yastaghfiru fayusabba nafsahu, dikhawatirkan meminta ampun yang dimaksud ternyata fayasubba nafsahu, ternyata hasilnya adalah mencela dirinya. Jadi maksud daripada hadis ini, ketika kita sholat kemudian dalam kondisi mengantuk, maka diperintahkan untuk fal yarkud hatta yadhhaba anhun naumu. Jadi diperintah hendaklah untuk tidur. Jadi untuk tidur dulu, baru setelah rasa kantuknya terobati atau hilang, maka dia akan sholat dengan sempurna. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.